الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي شرف المؤمنين بالبسر بالنور الإيمان ووعدهم بدخول الجنة خالدين فيها والحور والولدان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الواسع العظمى بالنيل الغفران. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه السابقين بالإيمان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله أقبلوا دين الإسلام فإنه حقا غيره ضلال وكفران وتشريد بظلام الجبال ببدل الأقوام واجتناب المناهي Masyarakat muslimin jamaah salat Jumat Masjid Al-Hakim yang kepada Allah. Mau ibarat khutbah Jumat di kesempatan yang mulia ini, saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan para jamaah sekalian. Marilah kita terus-menerus berusaha meningkatkan keimanan dan kualitas iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menunaikan segala perintahnya dan segala menjauhi segala larangannya. Marilah kita selalu meningkatkan kewaspadaan agar kita tidak mudah tergaya oleh setan dan kutukan hawa nafsu yang akan merobek keimanan dan mengirimkan kita ke dalam kenistaan dan kebinasaan. Kenikmatan yang paling besar yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita adalah nikmat iman. Allah telah memberikan petunjuk kepada kita sehingga menjadi orang yang beriman dan memeluk agama yang benar dan diridhoinya, yaitu Islam. Hal ini merupakan kenikmatan yang paling besar dan tiada bandingannya. Mungkin selama ini kita kurang merasakannya dan menganggap bahwa apa yang kita yakini sebagai kebenaran itu merupakan suatu hal yang biasa dan tidak istimewa. Padahal keimananlah yang akan mengantarkan seorang kepada kebebasan hidup, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Kualitas iman seorang dapat diukur dengan komitmen terhadap penegakan ajaran Islam secara menyeluruh, yaitu kafah, baik secara vertikal maupun horizontal, yang terkait dengan kehidupan pribadi, keluarga maupun sosial masyarakat. Untuk itu, pada kesempatan yang mulia ini saya ingin mengajak untuk merenungkan akan besarnya nikmat iman, dengan harapan semoga kita menjadi golongan hamba Allah yang mendapat pertolongannya dalam mempertahankan akidah dan keimanan dalam situasi dan kondisi apapun. Kesadaran akan kebesaran kenikmatan iman yang telah diaturkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadi begitu jelas ketika kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman yuridillahi ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk,
Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. Dia melapangkan dadanya yaitu untuk memeluk agama, yaitu agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatan, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah dia sedang mendaki ke langit. Itulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Masyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Dari ayat di atas kiranya dapat kita ambil suatu pemahaman bahwa nilai keimanan akan menimbulkan dampak kejiwaan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Keimanan yang benar merupakan kunci kelapangan dada di dalam menjalankan kehidupan menuju kesuksesan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Dan dengan keimanan yang benar kepada Allah, ketakutan maupun kekhawatiran seorang akan sirna dan kehidupan jadi terbimbing dan terarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pertalian dan menjaga setiap gerak gerik serta tindakan kita akan selalu berada di jalan yang lurus dan benar. Dengan keimanan dan keimanan itu pula lah yang akan dapat menyelamatkan kita setelah kita mati, menghadap ke dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya nikmat iman harus kita jaga, dirawat dan tumbuh dan subur. Masyiral muslimin jamaah salat Jumat yang oleh Allah, untuk menjaga dan merawat meningkatkan kualitas keimanan dapat dilakukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, untuk menjaga keimanan yaitu dengan tetap memegang teguh komitmen keimanan dengan penuh kesungguhan dan istiqomah, berbicara pada jalan yang benar yang telah disampaikan oleh Allah melalui para nabi dan utusannya. Yang kedua, untuk menjaga keimanan ialah membentengi iman dari erosi dan kerusakan yang ditimbulkan oleh berbagai macam pengaruh manisnya kehidupan duniawi. Sebab tidak sedikit kita jumpai orang-orang yang kondisi kehidupannya serba terpenuhi, serba indah dan manis, akhirnya hanyut dan terlebah angkara murka, sehingga imannya menjadi melorot dan keropos, bahkan terlepas daripadanya. Nauzubillah min dzalik. Begitu pula tidak sedikit orang yang karena kondisi kehidupan serba kekurangan dan kesulitan, tergoda oleh kemiskinan, semu kehidupan dunia, sehingga rela melepaskan keimanan demi harta dan kenikmatan dunia yang bersifat semu dan menipu. Yang ketiga, untuk meningkatkan keimanan kita, yaitu berusaha terus memantapkan dan meningkatkan keimanan bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Tuhan yang memberikan segala sesuatu yang mengatur dan menentukan menurut kehendaknya. Dengan keimanan yang semakin mantap akan menimbulkan kesadaran yang tinggi untuk senantiasa beribadah, memperbanyak amal soleh sampai bentuk keberbahagiaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keikhlasan, dan menghindari diri dari perilaku menurunkan dengan hawa nafsu dari jeratan setan. Hal yang lain juga perlu diperhatikan agar keimanan kita tetap terpelihara dan terjaga terus mengalami peningkatan kualitas sebagaimana dijelaskan dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, ya, barang siapa di dalam dirinya tidak dapat, maka ia tidak memiliki keimanan. Yang pertama ialah tunduk kepada perintah Allah. Yang kedua ialah ridho dengan ketentuan Allah dan berserah diri kepada Allah, tawakal kepada Allah dan sabar ketika tertimpa musibah. Dari keterangan di atas kiranya jelaslah bahwa keimanan harus selalu dijaga
dan dirawat serta ditingkatkan kualitasnya dengan bersikap ridho dan tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengorientasi segala aktivitas dan tujuan hidupnya demi untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan dan diucapkan semata-mata karena dilandasi oleh tujuan untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah dilandasi oleh kepentingan yang lain. Dengan demikian, batin kita menjadi tersinari dan tenang dalam jalan kehidupan dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin jamaah salat Jumat Masjid Al-Haram yang dijaga oleh Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun man kuna bihi wajada halawatal iman ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ay yuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillahi wa ay ya'udha fil qabri bada aqadahu Allah minhu kama yaqarahu ayyuha binnar." Yang artinya ada 3 hal. Barang siapa yang di dalam dirinya terdapat 3 perkara itu, maka ia akan merasakan kenikmatan iman. Yang pertama, hendaklah Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada yang lain. Ia mencintai seseorang semata-mata karena Allah, dan ia membenci untuk kembali kepada kekufuran setelah ia diselamatkan Allah daripadanya, sebagaimana kebencian untuk dimasukkan ke dalam neraka. Dengan demikian, memelihara dan terus berusaha meningkatkan keimanan menjadi sangat penting bagi keselamatan hidup manusia. Karena dengan iman, manusia terbimbing ke jalan kebenaran. Sebaliknya, keimanan yang rapuh akan berpengaruh sangat buruk pada jiwa seorang. Jiwanya menjadi gelap, batinnya terasa sesak oleh manfaat kehidupan yang seharusnya tidak menjadi prioritas. Disinilah letak perbedaan kualitas manusia. Manusia memiliki iman yang kuat akan selalu sadar kemana arah kehidupan yang seharusnya ditempuh dan menjadi tujuan. Sementara orang-orang yang tidak memilikinya akan selalu didominasi oleh hawa nafsu dan keinginan-keinginan dan tak menentu yang membuatnya terombang-ambing dalam lautan kehidupan tanpa arah dan tujuan. Akhirnya ia tercampur di lembah kehinaan dan keniscayaan. Untuk itu, introspeksi diri menjadi sangat penting untuk kita lakukan. Sampai di manakah kadar keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala? Masihkah keimanan kita ini disertai oleh keterpaksaan atau sikap-sikap yang justru berlawanan dengan nilai-nilai keimanan? Ataukah keimanan itu selalu bersemayam di lubuk hati yang dalam sehingga dapat membawa kita kepada nilai-nilai yang luhur? Tentunya hal itu hanya diri kita masing-masing yang mengetahui. Sampai dimanapun kadar keimanan kita, jika selama ini kita bina dan tingkatkan dengan baik, tentu semakin lama iman itu akan semakin subur, kokoh dan berkualitas. Ketika keimanan menjadi kuat dan kokoh, maka kehidupan menjadi stabil dan terarah. Langkahnya menjadi mantap dan berpijak pada kebenaran tanpa sedikit pun dihinggapi keraguan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun." Sesungguhnya orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Bagi mereka itulah orang-orang yang benar. Masihlah muslimin jamaah salat Jumat yang berada oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, keimanan kita akan buat kehidupan terasa begitu indah baginya. Jiwanya menjadi tentram karena hati tertanda dengan zikrullah, dan orang-orang yang kuat imannya akan selalu mengajarkan nilai-nilai keimanan pada setiap ucapan, gerak dan tindakannya.
baik sebagai seorang hamba Allah, sebagai individu maupun dalam kapasitas sebagai anggota masyarakat. Semoga keimanan kita menjadi kuat dan berkualitas, kehidupan kita terarah dan penuh makna, sehingga dapat meraih kebahagiaan, baik kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikianlah khutbah yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal dhikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasan shalihin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan abadiyan mutarikan fil jisdil yakin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. ولازم الصلاة على خير الخلق عليه الصلاة والسلام، فقد أمركم الله بذلك إرشادا وتعظيما وجلال النبي وتعظيما. فقد قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأول الأول وعلى آله وصحبه ومن والاه، والأرض لكما عن أصحابه الأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحابنا أجمعين وبالتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء من الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وغفر الحيات وغفر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المسلمين وعن شر المجاهدين. اللهم انت الكفرة والمشركين انت على عزيز امين يا مجيب سعيدين. عباد الله ان الله يعمل بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واذكروه على اسمه جالسكم واسألوه من فضله يعطكم وذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله